Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan diskusi dengan mengusung tema self-improvement yang berjudul Cara Membangun Kepercayaan Diri versi Panduan Islam. Dan pada malam hari ini yang berbahagia, izinkan saya selaku MC yang akan menjadi pembawa acara dan menyampaikan susunan pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu acara pembukaan dan dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh beliau yaitu Ustadz Farhad Al-Tarik. Dan acara yang ketiga yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang bertemakan self improvement dan yang berjudul cara membangun kepercayaan diri. Pada moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bintang selaku MC pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita akan memasuki penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Malam, Mbak. Malam. Berbahagia sekali kita pada malam hari ini bisa berjumpa bersama untuk saling mendengarkan bersama, yaitu penyampaian materi terkait dengan self-improvement dengan judul Cara Membangun Kepercayaan Diri. Dalam kesempatan kali ini akan kita hadirkan yaitu materi dari teman kita sendiri yaitu Muhammad Farhad At-Tariq, kepada beliau yang nantinya akan menyampaikan materi, kemudian nanti disusul dengan sesi tanya jawab oleh teman-teman semua. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita dengarkan bersama penyampaian materi cara membangun kepercayaan diri oleh materi kita Muhammad Farhad Al-Tariq. Kita beri tepuk tangannya yang meriah. Monggo materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Sa'dullah yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sebuah materi self-improvement, teman-teman semua ya, yang berjudul Cara Membangun Kepercayaan Diri Panduan Islam. Nah, sebelumnya saya ingin banyak-banyak berterima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan seminar pada malam hari ini. Baik, saya masuk ke dalam materi. Judul materi pada malam hari ini, pada pertemuan kita kali ini, tentang membangun kepercayaan diri, teman-teman. Gimana sih kita ketahui bahwa sesungguhnya anak-anak muda itu saat ini kebanyakan permasalahan dalam dirinya yaitu mereka itu kurang percaya diri atau bahasa gaulnya itu kurang pede. Mereka kurang pede kepada diri mereka sendiri, kayak mereka seperti tidak mengenal diri mereka sendiri. Nah, disinilah kita nanti akan membedah teman-teman bagaimana cara kita untuk mengatasi, untuk membangun, untuk membentuk skill atau kemampuan kepercayaan diri dalam diri kita masing-masing. Tetapi ini versi tentang Islam, karena sesungguhnya Islam itu adalah agama yang akan memberikan jalan hidup teman-teman, yang bisa memberikan pedoman yang menjadikan way of life untuk setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, yang perlu kita ketahui dulu nih teman-teman semua, ada dua alasan kenapa percaya diri itu penting banget untuk masing-masing kita pribadi ya teman-teman. Apa dua alasannya? Alasan yang pertama teman-teman, yaitu confident atau rasa percaya diri adalah kemenangan pertama umat manusia teman-teman. Apa maksudnya kemenangan
kemenangan pertama manusia, yaitu saat seorang manusia atau saat kita yakin dan percaya di atas apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing, maka itu akan meningkatkan kemampuan dan kebiasaan kita, teman-teman. Ya, walaupun itu dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, teman-teman. Karena kalau misalnya kita mulai dari kebiasaan yang kecil dan kita akan konsisten, maka itu bisa memupuk rasa kepercayaan di dalam diri kita, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mempunyai kebiasaan nih dari hal-hal kegiatan-kegiatan yang kecil, dan kegiatan kecil tersebut kita tambahi dengan bubuk-bubuk percaya diri, maka insya Allah itu dapat membangun rasa kepercayaan diri dalam diri kita. Yang kedua, kenapa percaya diri itu penting? Adapun alasan yang kedua itu saat kita percaya diri, teman-teman, kita itu pasti akan bertumbuh, kita akan growing. Apa maksudnya growing? Yaitu kita akan menjadi pribadi yang terus-menerus bertumbuh dan berkembang. Nah, kita ketahui bahwa percaya diri atau confident ini, teman-teman, itu adalah state of mind. Apa itu state of mind? State of mind adalah kepercayaan diri dalam seorang manusia, yaitu harus dibangun. Yang kedua, yaitu harus dihadirkan, dan ia harus dipelihara sejak awal. Jadi rasa percaya diri itu ada state of mind. Ada 3 poinnya. Yang pertama, harus dihadirkan. Rasa percaya diri harus dihadirkan. Yang kedua, rasa percaya diri harus dibangun. Dan yang ketiga, rasa percaya diri harus dipelihara sejak awal. Tetapi kita sebagai umat muslim, kita harus mengetahui dulu bagaimana step awal, langkah awal kita in manawat. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih waman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih waman kanat hijratuhu lid dunya yusibu aw na'atin yankihuha faman kanat hijratuhu ilaih. Nah, apa maksud dari hadis ini, teman-teman? Maksudnya yaitu setiap perbuatan kita, setiap kegiatan yang kita lakukan itu harus berlandaskan dari niat. Nah, itu dia. Dalam membangun rasa percaya diri seorang muslim itu ada 3 poin, teman-teman. Yang pertama keinginan, yang kedua tekad, yang ketiga adalah niat. Nah, ketika kita ingin membangun rasa percaya diri, yang pertama kita susun adalah keinginan kita. Apa keinginan awal kita untuk menjadi pribadi yang percaya diri? Nah, ini semua harus ditanamkan dalam diri teman-teman masing-masing. Karena keinginan seseorang itu masing-masing berbeda ya, teman-teman. Yang kedua, setelah kita memiliki keinginan, kita harus mempunyai tekad, azam yang kuat. Tekad itu apa? Tekad itu adalah keinginan yang kuat di dalam diri kita. Ketika kita sudah memiliki tekad, kita sudah memiliki keinginan. Yang ketiga adalah niat. Niat untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu semata-mata hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia dan akhirat, teman-teman. Karena kebanyakan orang-orang yang ingin skill rasa percaya dirinya itu tumbuh, itu semata-mata untuk mendapatkan kehidupan dunia. Misalnya dia ingin bekerja untuk lebih pede. Misalnya dia ingin masuk kuliah dan ia harus lebih pede ketika masuk ke dalam kuliah. Ia melupakan rasa percaya diri untuk Allah. Nah, kita sebagai muslim jangan lupa kalau misalnya ingin tampil pede, niatkannya itu hanya semata-mata karena Allah. Kenapa niatnya itu hanya semata-mata karena Allah? Ketika kita meniatkan segala sesuatu, perbuatan, amalan karena Allah, maka Allah pun akan membimbing kita, teman-teman. Itu adalah kunci kehidupan seorang muslim. Jadi ketika kita ingin menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita, maka ingat, teman-teman, niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah niatkan karena Allah, kita sudah yakin dan kita sudah bulat tekad untuk mendevelopment tingkat confident kita, rasa percaya diri kita. Apa step yang kita lakukan selanjutnya? Step yang kita lakukan selanjutnya, langkah yang kita lakukan selanjutnya yaitu berdoa kepada Allah. Berdoanya maksudnya gimana? Analoginya seperti ketika Nabi Musa akan bertemu dengan Fir'aun, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Pada saat itu Nabi Musa kurang pede untuk bertemu dengan Fir'aun, kurang yakin untuk bertemu dengan Fir'aun. Tetapi Allah berkata,
doalah kepadaku ya Musa. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, doa ini yang juga kita harus lakukan teman-teman. Sebelum kita ingin tampil di depan halayak umum biar kita pede nih, atau ketika kita ingin melakukan kegiatan yang dimana melibatkan orang-orang banyak dan kita harus pede, tidak demam panggung, maka jangan lupa untuk membacakan doa ini teman-teman. Nah, itu ada step versi muslimnya teman-teman. Setelah itu apa sih yang kita lakukan? Nah, selain itu juga setelah kita yakin, kita sudah memiliki keinginan, tekad, niat, sudah berdoa juga, ada juga nih cara-cara lain untuk membangun rasa percaya diri kita. Apa? Ada 3 caranya. Yang pertama, cara untuk membangun rasa percaya diri kita, yaitu jujur dengan diri sendiri, teman-teman. Kebanyakan kita pada umumnya, sebagian dari kita itu ngerasa bahwa diri kita itu nggak jujur sama diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu kita itu berani untuk mengevaluasi diri kita. Kita berani untuk mengevaluasi kekurangan dan kelebihan di dalam diri kita sendiri. Dan bagaimana caranya kita mengevaluasi itu? Cara kita mengevaluasi itu yaitu dengan self-talk atau berbicara dengan diri kita sendiri. Banyak permasalahannya itu anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia berbicara dengan dirinya sendiri itu dianggap gila, teman-teman. Itu dianggap tidak wise. Padahal tidak. Ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri dan kita tahu apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, apa yang harus dievaluasi, maka itu lebih menumbuhkan rasa percaya diri dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah mengenal tentang diri kita sendiri. Tetapi kalau misalnya kita nggak self-talk, kita nggak berbicara dengan diri kita sendiri, maka itu akan mengurangi rasa tingkat pede kita karena kita tidak mengenal diri kita sendiri, teman-teman. Tetapi sebagian orang, cara self-talk ini tidak ampuh bagi sebagian orang. Kenapa? Karena ada beberapa orang itu yang tipe-tipe orangnya itu dia lebih fokus ke action, teman-teman, daripada self-talk. Jadi dia itu harus melakukan sebuah kegiatan dulu, baru itu dia mengevaluasi dan berbicara dengan dirinya sendiri. Dia tidak evaluasi dulu, tidak, tapi dia harus action dulu. Action, setelah action barulah dia mengevaluasi. Nah, tapi ingat teman-teman ya, ini berbeda-beda, tiap orang berbeda-beda. Nah, selain jujur dengan diri kita sendiri, ada juga nih teman-teman, cara menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita. Apa dia? Cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu rasa percaya diri itu bukan tentang kita tahu bahwa kita akan disukai oleh orang banyak, tetapi rasa percaya diri itu tentang tidak apa-apa orang banyak tidak menyukai kita. Karena kita untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dicatat ya teman-teman ya. Kita menumbuhkan rasa percaya dalam diri kita bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Kita jangan terlalu insecure kepada diri kita sendiri. Ketika kita tampil di depan orang banyak, terus hasilnya tidak memuaskan, itu kita jangan langsung berputus asa. Tidak, kita itu harus, ada hal yang harus dievaluasi. Tetapi andai kata kalau misalnya kita tampil di depan orang banyak dan kita memikirkan apa kata orang lain, itu pasti akan membuat kita itu stuck. Kita itu nggak bisa berkembang lebih. Kita itu nggak bisa lebih development tentang rasa percaya diri kita ini, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi rasa percaya diri itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dan juga yang ketiga, ada cara yang ketiga biar kita bisa bangun rasa percaya diri kita. Apa itu cara ketiga? Cara ketiga yaitu kita harus fokus terhadap apa yang kita lakukan, teman-teman. Dengan fokus, kita akan mengalirkan energi, waktu, pikiran, dan semua resources yang kita miliki untuk mengejar target. Jadi ketika kita ingin fokus untuk meningkatkan rasa percaya diri kita, makanya fokusnya di satu saja, tidak fokus di tempat lain. Karena sebagian dari kita itu kebanyakan kurang fokus ketika kita ingin mengejar sesuatu. Kita banyak terlena mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang dimana itu bisa melalaikan kita dari tingkat kefokusan kita. Nah, kita harus bisa fokus nih untuk membangun rasa percaya diri. Karena rasa percaya diri ini, teman-teman, itu harus dibangun
itu tidak ditunggu gitu aja. Rasa percaya diri itu tidak datang dengan kita duduk diam di suatu tempat, enggak. Rasa percaya diri itu enggak datang ketika kita berdiri di satu tempat, enggak. Tetapi rasa percaya diri itu harus dijemput, teman-teman. Rasa percaya diri itu harus dilatih. Rasa percaya diri itu harus dibuat. Rasa percaya diri itu ibarat. Iya, mohon maaf untuk para audiensi tadi materi kita sedang terhalang oleh sinyal, jadi mungkin tadi sempat keluar sebentar. Mari kita lanjutkan untuk penyampaian materi. Mungkin sebentar lagi akan selesai, akan menuju sesi tanya jawab. Monggo, pemateri. Baik, terima kasih Mas Sadullah. Mohon maaf teman-teman ya, tadi terkendala oleh sinyal juga. Kita lanjut ya. Tadi materinya sampai tentang rasa percaya diri itu, teman-teman. Jadi, rasa percaya diri itu atau confident itu tidak dibangun dengan kita itu duduk diam saja di tempat. Kita tidak berdiri di satu tempat aja. Tetapi rasa percaya diri itu harus dibangun, teman-teman. Harus dilatih dan juga harus dibentuk agar rasa percaya diri itu improve, teman-teman. Jadi, rasa percaya diri ini ibarat itu sebuah tanaman. Tanaman itu ketika ia ingin tumbuh berkembang, ia itu harus diberikan pupuk. Ia itu harus diberikan seram terus setiap harinya. Maka tanaman itu akan terus bertumbuh dan berkembang. Maka seperti itu jugalah dengan rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu apabila ingin terus-menerus upgrade, ingin terus-menerus berkembang, maka itu harus dilatih, itu harus dibentuk dan dibuat secara terus-menerus, harus dilatih secara terus-menerus. Supaya apa? Supaya rasa percaya diri itu bisa improve. Do it and practice it. Nah, begitu teman-teman tentang rasa percaya diri. Karena sesungguhnya percaya diri itu adalah suatu hal yang penting teman-teman untuk masing-masing kita ya sebagai anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa ketika ia akan lulus dari dunia perkuliahannya, maka pasti akan ditemui dengan dunia pekerjaan. Nah, dunia pekerjaan ini sangatlah membutuhkan rasa percaya diri. Ataupun ketika mahasiswa terjun ke dunia masyarakat juga membutuhkan rasa percaya diri, teman-teman. Maka rasa percaya diri itu sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk terus-menerus kita bangun, kita bentuk, dan terus-menerus untuk kita tumbuhkan. Begitu, teman-teman, tentang materi saya pada hari ini. Monggo dipersilakan kepada Mas Sadullah. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali untuk para audiensi yang telah mendengarkan seminar pada malam hari ini. Cukup menarik apa yang disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Muhammad Farhat Al-Thoriq terkait dengan cara membangun kepercayaan diri. Tentunya ini sangat penting bagi kita semuanya, terutama para mahasiswa yang mana nanti akan terjun langsung di dunia masyarakat. Baik, untuk acara selanjutnya atau sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi teman-teman audien yang akan menanyakan kepada pemateri. Saya persilakan, mungkin bisa menyebutkan nama dan juga pertanyaannya apa. Monggo. Izin bertanya, Mas, pada Pak Farhat. Nama saya Hasan Faduli. Izin bertanya, bagaimana agar kita konsisten percaya diri dalam kehidupan sehari-hari, Mas? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya Mas Hasan Faduli. Ya. Oke, ini ada satu pertanyaan pemateri. Bagaimana agar kita konsisten percaya diri pada kehidupan sehari-hari? Seperti itu, Mas Hasan. Ya. Oke. Monggo pemateri bisa menjawab. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Sadullah dan juga Mas Hasan yang sudah menanyakan.
Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk konsisten percaya diri. Nah, ingat teman-teman ya bahwa percaya diri ini adalah skill yang harus dikembangkan, skill yang harus dilatih. Dan rasa percaya diri ini bisa hilang begitu aja apabila kita itu nggak konsisten, apabila kita itu nggak konsisten dalam melatih dan membentuknya, teman-teman. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa konsisten? Yaitu jawabannya adalah kita itu harus latihan tiap hari. Dari hal apa kita latihan tiap harinya? Dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Ingat bahwa sesungguhnya dari hal-hal yang kecil hal-hal yang kecil inilah yang bisa membentuk diri kita ini menjadi diri yang lebih confident, yang lebih percaya diri kepada diri kita sendiri. Jadi dimulai dengan hal-hal yang kecil. Contohnya misalnya tiap harinya nih kita berangkat untuk menuju perkuliahan, untuk menuntut ilmu di kelas gitu kan. Nah, dalam kita pergi ke tempat kampus untuk menuntut ilmu di kelas gitu. Nah, kita tuh dari awal tuh harus pede dulu. Aku pas mau di kelas nih, pas mau kuliah di kelas, aku mungkin harus ajuin pertanyaan nih kepada dosen atau enggak aku harus aktif nih. Nah, itu kan termasuk cara-cara yang kecil yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita. Nah, yang terutama itu dalam konsisten adalah latih terus-menerus. Jadi makanya tadi saya seperti bilang tadi bahwa practice it and do it. Karena sesungguhnya dengan kita latih, kita lakukan secara terus-menerus, maka kita akan konsisten untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Itu jawabannya, Mas Hasan Fatuli ya. Iya Mas, terima kasih Mas atas jawabannya. Gimana untuk penanya, apakah ada sanggahan atau apa saran? Mungkin belum puas atau bagaimana? Ya, cukup Mas, cukup bagus. Terima kasih untuk materi yang telah menjawab. Apakah ada pertanyaan lagi untuk audiensi? Saya rasa cukup ya, teman-teman semuanya. Ya, saya rasa sudah pada paham semuanya terkait dengan cara membangun kepercayaan diri. Baik, tadi telah disampaikan oleh pemateri, yaitu Muhammad Farhat Al-Thoriq, terkait dengan cara membangun kepercayaan diri. Tadi ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus ada niat terlebih dahulu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat untuk membangun kepercayaan diri, tentunya nanti akan timbul kepercayaan diri tersebut. Kemudian ada yang namanya berdoa, teman-teman. Jadi tidak hanya niat saja, namun kita harus juga berdoa, diselingi dengan berdoa agar kepercayaan diri itu muncul di diri kita masing-masing. Kemudian ada juga tadi disampaikan oleh pemateri bahwa kepercayaan diri itu harus dijemput, harus dilatih, kemudian harus kita latih terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kepercayaan diri ini tidak timbul semena-mena karena kita duduk saja, kita duduk atau tidak kita berdiri di satu tempat. Kita harus pandai-pandai menjalin relasi pada orang lain. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan sebagai pemandu atau moderator pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator pamit undur diri, selebihnya saya serahkan ke MC. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan MC untuk melanjutkan acara berikutnya, yaitu pada saudara-saudara dan teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada diskusi pada malam hari ini. Dan akhirnya kita sudah masuki penghujung acara. Saya di sini selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri serta para peserta secara keseluruhan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya selaku pembawa acara meminta maaf sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.